Setiap orang yang mau membeli gedung ini, nantinya Jacob & Co akan sekaligus menawarkan produk arloji mereka, produk-produk perhiasan mereka yang mewah-mewah. Jadi nanti kalau orang mau beli apartemen itu atau mau beli penthouse di sana, itu mereka juga akan sekaligus dapat membeli arloji mewah limited edition yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang membeli unit di sana. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Oke geng, sebelum kita lanjut ke kontennya, gua mau ngenalin ke kalian sebuah produk yang keren banget. Ini namanya adalah Kisleck Calling Watch QR. Ini adalah sebuah jam tangan. Sekarang gue lagi pakai nih produknya. Dan ini merupakan smartwatch yang beda banget dibandingkan smartwatch yang lain. Nah, karena ini adalah smartwatch yang harganya cukup affordable dan memiliki desain yang sangat keren. Dan juga beberapa fitur yang sangat-sangat canggih. Nah, smartwatch yang satu ini bisa kalian koneksikan ke iOS ataupun ke Android. Kelebihan dari Kisleck Calling ini adalah dia memiliki sebuah chip global 2-in-1 di dalamnya. Smartwatch yang gue pakai ini sudah memiliki layar yang semi AMOLED 1,32 inci yang pastinya lebih besar dan juga gambarnya jauh lebih jernih. Dan juga smartwatch ini mengkonsumsi 30% daya yang lebih rendah dan bisa dibandingkan dengan 10 smartwatch teratas. Dengan smartwatch yang satu ini, kalian bisa menerima panggilan, terus mendengarkan musik dan juga mendengarkan radio dengan kualitas suara yang pasti bagus. Cara mempairing smartwatch ini ke handphone kalian, caranya cukup mudah. Kalian cukup mendownload aplikasi GloryFit yang ada di App Store atau di Play Store. Terus yang kerennya lagi, di smartwatch ini ada yang namanya sleep monitoring yang dapat memantau waktu tidur kalian selama 24 jam. Dan yang pastinya laporannya diberikan secara rinci. Lalu jam ini juga sudah dilengkapi dengan waterproof IP68 yang memungkinkan kalian untuk menjawab panggilan di saat kondisi darurat karena jam ini sudah tahan air. Terus juga di dalamnya sudah ada built-in game yang memungkinkan kalian untuk bermain game bawaan dari smartwatch-nya, yaitu game Numbers Klotsky dan juga Bird Game. Lalu kemudian jam ini juga memiliki 70 mode olahraga profesional harian yang bisa kalian atur, termasuk berjalan, jogging, dan olahraga apapun. Lalu ada heart rate dan juga SPO monitoring yang akan melacak detak jantung kalian selama 24 jam sehari dan akan mengirimkan sebuah peringatan apabila detak jantung kalian berada di dalam kondisi abnormal. Dan menggunakan smartwatch yang satu ini, kalian bisa mengukur kadar jumlah oksigen di dalam darah atau SpO2 kapan saja, di mana saja, bahkan di saat kalian sedang tidur. Jadi buat kalian yang tertarik dengan smartwatch ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan di sini gue punya dua produk, yang satu udah gue pakai, sisa satu lagi ini bakal gue giveaway kepada kalian. Nah, buat kalian yang mau memenangkan produk smartwatch dari Kisleck Calling Watch QR, kalian harus mengikuti syarat-syarat berikut. Yang pertama, kalian harus tuliskan di kolom komentar tentang kesimpulan konten yang kita bahas hari ini sedetail mungkin. Nah, lalu jangan lupa tinggalkan nama Instagram kalian karena nanti kita akan menghubungi kalian melalui Instagram. Jangan lupa ya, kalau kalian komen itu harus benar-benar nyambung dengan kontennya. Karena kalau misalkan nggak nyambung, ya artinya kalian tidak menonton kontennya dengan lengkap. Jadi kita bisa menilai dari situ. Pemenangnya akan mendapatkan produk dari Kisleck Calling Watch QR. Oke, pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang Uni Emirat Arab. Kalau kemarin kita sempat membahas tentang kontroversi-kontroversi yang terjadi di Saudi Arabia gitu ya, Arab Saudi, tentang kebijakan-kebijakan dari pangerannya yang cukup kontroversial. Sekarang kita akan beranjak ke Uni Emirat Arab.
Di sini ada kebijakan yang kontroversial lagi yang terjadi di Uni Emirat Arab, yaitu sebuah kebijakan untuk membangun kasino alias tempat perjudian di tanah Jazirah Arab tersebut. Jaringan hotel dan juga kasino dari Amerika Serikat yang bernama Wine Resort akan melakukan ekspansi bisnis mereka di Uni Emirat Arab. Perlu diketahui ya, negara Uni Emirat Arab ini adalah negara bagian Asia Barat dan negara ini terletak di sebelah timur Jazirah Arab dan berbatasan langsung dengan negara Oman, Arab Saudi, dan memiliki perbatasan maritim di Teluk Persia dengan negara Qatar yang sedang mengadakan Piala Dunia sekarang. Dan juga perbatasan tersebut berbatasan langsung dengan Iran juga. Oke, nah langsung aja kita bahas ya kebijakan kontroversial yang diambil oleh pemerintah Uni Emirat Arab sini. Langsung aja di sisi lain. Oke, pembahasan ini sempat heboh ya, kita lihat di beberapa media sosial karena memang seperti yang kita ketahui, Uni Emirat Arab ini adalah negara dengan hukum syariah gitu ya, yang dimana mereka sendiri cukup ketat juga sebenarnya peraturannya di sana. Tetapi entah apa tujuannya, tiba-tiba pemerintah di sana mengizinkan hal yang sebenarnya bertentangan dengan aturan serta hukum di negara mereka sendiri, yaitu perjudian untuk bisa berdiri di negara Jazirah Arab tersebut. Nah, di sini Wine Resort sebagai pemilik perusahaan itu akan membangun kasino mewah dengan fasilitas-fasilitas yang cukup fantastis. Diungkapkan langsung oleh CEO mereka yang bernama Craig Scott Billings, yang mana dia mengatakan ini adalah hal yang menakjubkan dan untuk pertama kali dibangun di kawasan Teluk Arab setelah aturan dilarangnya perjudian ini berlaku sangat-sangat lama di negara ini, geng. Hal ini akan menjadi sebuah sejarah yang benar-benar tidak akan bisa terlupakan. Karena ini adalah momen penting bagi negara Teluk ini, yang dimana wilayah mereka ini sebenarnya secara tradisional memberlakukan aturan yang sangat ketat, bahkan lebih ketat dibandingkan dengan negara Arab lainnya, alias negara di Timur Tengah lainnya. Tapi tiba-tiba mereka melonggarkan aturan ini. Nah, rencananya kasino mewah tersebut bakal selesai pada tahun 2026 dan terletak di sebuah pulau buatan yang dibangun di lepas pantai Ras Al Khaimah. Dan rencananya kasino ini akan memiliki luas, yaitu seluas 18.500 meter persegi. Dan dengan ukuran ini, itu kan gede banget ya. Kasino yang pertama kali ada di tanah Jazirah Arab ini akan menjadi kasino yang masuk ke dalam 10 list kasino perjudian terbesar di muka bumi. Di sini gue bacain ya kalimat dari CEO yang bernama Billings ini. Jadi dia ngomong kayak gini nih, geng. Komponen kasino di mana setidaknya untuk beberapa waktu kami akan beroperasi sendiri, katanya. Yang membuatnya cukup menarik, akan menjadi lebih besar dari Wynn di Las Vegas. Nah, rencana ini benar-benar menggemparkan, geng. Karena kalau kita mengingat bagian-bagian dari tanah Jazirah Arab yang cukup modern gitu ya, itu terletak di Dubai. Bahkan di Dubai sendiri ya, ada yang namanya Caesar Palace. Ini merupakan sebuah resort besar, tapi di sana tetap tidak ada kasino. Terus juga MGM Resorts International yang kita tahu mereka cukup banyak menginvest di Las Vegas. Mereka juga sedang membangun sebuah resort besar di Dubai, namun tetap tidak merencanakan adanya kasino. Nah, ini benar-benar menggemparkan nih, kok bisa Uni Emirat Arab yang pertama kali berencana untuk membangun kasino di tanah Jazirah Arab. Jadi, sebagai kasino pertama yang ada di Uni Emirat, Ras Al Khaimah saat ini sedang menulis undang-undang mengenai permainan kasino ini, yang dimana di sini nanti akan mengacu aturan seperti di Singapura katanya. Terus juga akan mengacu kepada aturan-aturan yang ada di Amerika juga. Dan yang membuat mereka berpikir kasino ini pantas untuk dibangun di tanah Jazirah Arab adalah karena mengingat pulau yang menjadi lokasi tempat dibangunnya kasino ini adalah pulau buatan manusia katanya. Jadi tanpa dibutuhkan adanya pengembangan yang ada, dan nanti lokasi ini akan sangat fleksibel untuk membangun sesuatu yang sudah mereka rencanakan gitu. Dalam sebuah wawancara dengan Skift pada awal tahun 2022 ini ya, geng. Di sini ada seseorang yang bernama Raki Phillips. Dia ini adalah CEO dari Otoritas Pengembangan Pariwisata di daerah Ras Al Khaimah. Dia ini telah mengakui ya bahwa pengumuman yang dipublish oleh Wynn Resorts tentang rencana mereka membangun sebuah kasino di Uni Emirat Arab adalah hal yang benar. Dan memang Uni Emirat Arab mulai menerima budaya-budaya luar termasuk yang dilarang sebenarnya, yaitu perjudian. Dan menurut CEO yang bernama Raki Phillips ini, apa yang mereka rencanakan
ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan di sektor pariwisata dan perhotelan, tapi ini juga akan membuka lapangan kerja baru bagi rakyat atau masyarakat di Uni Emirat Arab dengan dibangunnya kasino perjudian pertama di Uni Emirat Arab ini, geng. Nah, jujur aja di sini sebenarnya gue cukup kaget ya dengan berita ini, tapi ya ini semua kembali kepada kita punya sudut pandang masing-masing, kita punya kepercayaan masing-masing, dan apa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh negara mereka. Kita sebagai orang yang bukan bagian dari negara mereka ya hanya bisa melihat aja, berkomentar gitu ya. Dan gue juga sebagai storyteller di sini hanya memberikan informasi kepada kalian, tidak untuk ngejudge siapapun. Nah, terus kita bakal ngebahas nih, sebenarnya apa sih keuntungan dari industri judi? Apa keuntungannya? Berapa jumlah keuntungannya? Dan hal apa yang membuat negara-negara besar kok malah terjun ke dunia industri judi gitu kan? Langsung aja kita bahas nih, geng. Jadi, perusahaan Wynn Resorts yang berbasis di Nevada, Amerika Serikat ini menawarkan banyak keuntungan secara finansial nih. Kalau kita bicara duniawi, bicara keuangan, memang ini adalah sebuah peluang keuntungan bagi Uni Emirat Arab yang cukup besar gitu ya. Yang mana pada awalnya memang perjudian itu dianggap sangat ilegal di Uni Emirat Arab. Dan secara juga Uni Emirat Arab ini hukumnya berpatokan kepada hukum syariat Islam. Jadi ya secara agama dilarang, secara hukum negaranya juga dilarang di saat itu. Pembukaan kasino terbesar di Uni Emirat Arab ini dan juga merupakan kasino pertama di Uni Emirat Arab ini memperlihatkan kepada kita bagaimana negara Timur Tengah itu sedang berlomba-lomba di dalam kompetisi ekonomi mereka. Jadi sesama negara Arab saat ini sedang bersaing di sektor ekonomi. Jadi masing-masing mereka itu menunjukkan power masing-masing, negara siapa atau negara mana yang lebih makmur. Nah, Uni Emirat Arab sendiri itu sedang bersaing ketat dengan Arab Saudi yang sekarang yang kita tahu semua kebijakan kontroversinya dipegang oleh Mohammed bin Salman, putra mahkota gitu kan. Nah, Uni Emirat Arab itu sedang menyaingi Arab Saudi dalam tujuan investasi dan pariwisata. Makanya mereka sama-sama terbuka terhadap investor-investor asing. Dua negara besar ini sengaja mulai membuka diri terhadap hal-hal yang dulunya mereka nggak mau sentuh sama sekali ya. Perjudian, alkohol, dan juga hal-hal yang bertentangan dengan aturan negara dan aturan agama. Tapi untuk saat ini, tujuan mereka seperti itu adalah untuk menyelamatkan perekonomian mereka yang dari dulu tergantung kepada minyak bumi. Sebenarnya nggak cuma Uni Emirat Arab dan Arab Saudi doang. Ada beberapa negara di Jazirah Arab lainnya yang juga sedang melakukan hal yang sama. Hanya saja mereka belum mengambil langkah sejauh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab gitu ya. Jadi mereka tuh pengen lepas dari ketergantungan minyak bumi. Ini memang make sense gitu geng ya. Kalau kita lihat Arab zaman dulu di tahun 1980-an itu ada sebuah gambar yang membandingkan bagaimana gersangnya, bagaimana miskinnya Arab di zaman itu. Nih ada sebuah gambar yang gue tampilkan, tapi gue nggak yakin nih tahun 80-an atau tahun berapa ya. Silakan koreksi kalau misalkan gue salah di sini. Tapi yang jelas pada zaman dulu, pada zaman itu gitu ya, Arab ini terlihat gersang miskinnya belum sebesar sekarang. Dan untuk saat ini kita bisa melihat bagaimana mewahnya kehidupan di tanah Jazirah Arab karena mereka bergerak di industri perminyakan. Nah, jadi ibaratnya ya, Arab ini adalah sebuah negeri yang gersang dulunya. Tiba-tiba mereka menemukan sumber energi dari dalam bumi, di mana mereka tuh ya terbantu oleh tanah mereka sendiri dan tiba-tiba berubah wajahnya menjadi negara yang cukup mewah dan megah. Oke, kita kembali ke pembahasan kasino tadi. Jadi, Wynn Resort yang merambah Uni Emirat Arab dalam berbisnis kasino untuk skala internasional telah merajai bisnis yang sama di beberapa negara lain. Misalkan di Macau, terus ada di Las Vegas, Amerika Serikat, dan juga beberapa ada di daerah negara Asia Tenggara. Memang, usaha perjudian atau bisnis perjudian bisa dikatakan sebagai bisnis atau sebagai industri yang cukup memiliki profit yang besar. Dan banyak sekali negara-negara yang sudah melegalkan perjudian mendapatkan keuntungan besar dari perputaran uang judi. Nah, namun di negara kita ya judi itu dilarang ya geng ya, karena memang banyak orang yang terjebak dengan judi sebenarnya. Kalau ditelaah lagi memang menguntungkan bagi negara, tapi bagi masyarakat yang kecanduan dengan judi justru ini bahaya banget. Karena di daerah yang tingkat perjudiannya tinggi
itu tingkat kriminalitasnya juga nggak kalah tingginya gitu ya. Misalkan kayak perampokan, terus juga perampasan, dan bahkan orang-orang yang terlilit hutang sampai depresi bunuh diri. Nah itu biasanya banyak sekali di negara-negara yang melegalkan judi gitu. Jadi keuntungan besar memang ada, tapi keuntungan besarnya bagi negara, mulai dari pajaknya gitu kan, terus juga perputaran uang masyarakat yang mungkin baru dapat gaji langsung balik lagi ke negara gara-gara main judi gitu. Nah sebenarnya di negara kita sendiri nih geng ya, itu sudah pernah dilegalkan, alias judi itu pernah diperbolehkan oleh pemerintah kita. Dan ini terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin. Ya tapi untuk wilayah Jakarta aja ya di zaman itu. Kalau kalian penasaran dengan ceritanya, kalian bisa cek nih, gue udah pernah bahas gitu ya, yang dimana Jakarta ini pada awalnya gitu, infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, itu sempat dibangun dari uang pajak perjudian. Tapi di masa itu, dan juga alasannya kenapa dilegalkan oleh Gubernur Ali Sadikin itu cukup masuk akal ya geng ya. Karena di saat itu Gubernur Ali Sadikin memimpin Jakarta benar-benar dengan anggaran yang sangat kecil, sangat rendah. Sampai akhirnya muncullah ide untuk melegalkan perjudian di saat itu. Pokoknya ceritanya seru deh, kalian cek aja nih, ada videonya di sini. Oke, kita lanjut lagi tentang Uni Emirat Arab ini. Laporan dari Inspeksi dan Koordinasi Perjudian di Makau tentang pendapatan yang sangat-sangat menguntungkan, ini lumayan fantastis. Di sini mereka mengatakan kalau pendapatan mereka itu adalah sebesar 24,9 miliar pataka atau setara dengan 3 miliar US dollar, atau ketika dikonvert ke dalam rupiah itu sekitar 41,9 triliun rupiah keuntungan dari bisnis perjudian. Menarik sih ya. Tapi kalau kita mikir duitnya doang gitu. Dan jumlah uang sebesar itu mereka dapatkan hanya dalam tempo waktu 1 bulan, yaitu pada bulan Januari tahun 2019. Nah ini data Januari tahun 2019. Dan perlu diketahui ya geng, negara-negara tetangga kita yang paling dekat dengan negara kita yang melegalkan judi yaitu Malaysia dan Singapura. Nah tapi tetap ya, walaupun dilegalkan di sana, itu aturannya cukup ketat geng. Jadi ada beberapa aturan yang mengharuskan mungkin anak-anak di bawah umur nggak boleh, terus orang-orang dari agama tertentu yang di dalam agamanya dilarang untuk bermain judi itu nggak boleh masuk. Nah, jadi aturannya cukup ketat, tidak sebebas di Amerika Serikat. Nah, selain kasino, ada beberapa hal lain yang sebenarnya menjadi kontroversi juga ya bagi sebuah negara yang berada di Jazirah Arab. Sebagai bagian dari Uni Emirat Arab, Dubai juga sudah punya sebuah gedung yang tinggi, yang benar-benar menjulang ke langit ya, gedung menyakar langit. Nama gedung ini adalah Burj Khalifa, yang mana Burj Khalifa ini masih memegang rekor sebagai gedung tertinggi di dunia dengan 163 lantai. Nah, sebenarnya hal ini sudah tercatat di dalam hukum agama ya, tentang ketika nanti mendekati hari akhir akan banyak gedung-gedung tinggi atau negara-negara Arab akan berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit. Nah, ini adalah salah satu tanda-tandanya nih. Dan tidak cukup sampai di situ, Dubai sebagai kota bagian dari Uni Emirat Arab juga akan segera membangun dan meresmikan sebuah gedung yang lebih tinggi dari Burj Khalifa yang bernama Burj Bin Ghati Jacob & Co Residence, atau yang lebih dikenal dengan Burj Bin Ghati. Nah, tapi fungsinya beda nih geng antara Burj Khalifa dan Burj Bin Ghati ini. Kalau Burj Khalifa fungsinya adalah tempat usaha, terus kantor, dan juga tempat tinggal. Kalau Burj Bin Ghati ini akan menjadi tempat tinggal saja. Jadi kalian bisa bayangkan ya, orang tinggal benar-benar di atas awan gitu geng, saking tingginya. Gedung Burj Bin Ghati ini kabarnya nanti akan berjumlah 100 lantai lebih. Tetapi belum ada informasi yang tepat ya soal berapa lantai nantinya tempat ini akan dibangun. Tapi yang jelas tempat ini akan sangat-sangat tinggi sekali, dan targetnya memang akan menyaingi sebuah gedung yang ada di Amerika Serikat atau gedung tower tempat tinggal, dengan kata lain residensial tertinggi di dunia yang bernama Central Park Tower yang ada di New York. Nanti kalian bisa ngebayangin nih geng, Central Park Tower ini aja tingginya itu 472,4 meter menjulang ke langit atau sekitar 1555 kaki. Dan bangunan ini mengalahkan bangunan yang sebelumnya sudah ada yang bernama 432 Park Avenue dengan tinggi 426 meter. Nah, jadi kalau Burj Bin Ghati ini dibangun lebih tinggi dari Central Park Tower yang ada di New York, bisa dibayangkan seberapa tinggi gedung tempat tinggal ini nanti. Dan ini benar-benar bakal mengerikan banget, geng.
Nah, seperti yang gue sebutkan sebelumnya, kerjasama untuk membangun gedung tempat tinggal tertinggi di Uni Emirat Arab ini itu hasil kolaborasi dari Jacob & Co yang merupakan sebuah perusahaan brand-brand mewah seperti jam dan perhiasan dengan pihak dari Uni Emirat Arab. Namanya itu Bingati. Nah, Bingati ini adalah sebuah perusahaan properti yang CEO-nya sendiri bernama Muhammad bin Gati. Sebenarnya Jacob & Co, perusahaan asal Amerika Serikat ini, itu adalah perusahaan yang hanya berkiprah di barang-barang mewah seperti perhiasan, arloji gitu ya, dan ya mungkin ada beberapa produk lain yang lebih kecil gitu. Namun tiba-tiba mereka ingin melebarkan sayap untuk menunjukkan kepada dunia kalau brand mereka ini sangat cocok untuk mewakili konglomerat-konglomerat miliarder, triliuner yang ada di dunia sebagai produk mewah. Jadi kalau lu pengen dianggap sebagai orang yang super duper kaya, harus punya barang dari Jacob & Co. Nah, mereka ini sering sekali bekerja sama atau kolaborasi dengan selebriti-selebriti terkenal, bahkan sampai ke atlet-atlet termahal di dunia seperti Ronaldo, terus ada McGregor dan lain-lain. Nah, mereka tiba-tiba melebarkan sayap ke ranah properti untuk menunjukkan kepada dunia kalau mereka ini ingin memperkenalkan era baru kehidupan ultra mewah lewat hunian yang bernama Burj Bingati Jacob & Co ini. Dan mereka sengaja mencetak rekor membangun bangunan termewah ini di jantung distrik keuangan paling makmur yang ada di Dubai. Jadi nggak main-main. Lalu sementara itu CEO dari Bingati sendiri yang bernama Muhammad bin Gati sangat excited gitu ya untuk berkolaborasi dengan brand mewah asal Amerika Serikat ini. Karena dia menganggap Jacob & Co mempunyai visi dan misi yang sama dengan mereka. Nah, jadi perusahaan Bingati ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti mewah di Dubai, dan mereka sudah banyak membangun real estate, terus juga apartemen-apartemen mewah gitu. Dan untuk pertama kalinya mereka bekerja sama dengan perusahaan perhiasan mewah yang bernama Jacob & Co ini. Nah, di sini gue bacain statement dari CEO yang bernama Muhammad bin Gati ini. Dia bilang, "Kami dari bidang yang berbeda, properti dan perhiasan," katanya. "Tapi sama-sama berkeinginan meraih pencapaian tertinggi dan mematahkan segala batasan dan halangan," katanya. Nah, dari kalimatnya ini aja kita sudah bisa melihat ada kode tertentu atau pesan tertentu dari CEO Bingati ini, yang mana dia seolah-olah mengatakan ingin mematahkan semua aturan yang ada di tanah Jazirah Arab, yang mana kita ketahui di tanah Jazirah Arab ini ya peraturannya ketat karena mengadopsi hukum-hukum dari agama Islam gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang tidak boleh berlebihan di sana. Semuanya dilakukan sesuai dengan aturan-aturan dan ajaran agama gitu. Nah, namun di sini CEO properti mewah ini ingin sekali mematahkan semua aturan tersebut. Ya, kita bisa nilai sendiri ya bagaimana ini nantinya, bagaimana ini akan menjadi sebuah pelanggaran yang cukup mengkhawatirkan bagi tanah Jazirah Arab. Nah, lalu dia juga menjelaskan, gedung ini nantinya unit-unitnya itu akan terdiri dari ruangan yang berisi 2 kamar dan 3 kamar tidur. Nah, namun bentuknya itu seperti penthouse mewah yang dimana semua barang-barangnya itu benar-benar eksklusif, hanya bisa dimiliki oleh orang-orang dengan uang yang tidak terbatas. Desain gedungnya sendiri terinspirasi dari bentuk berlian, geng. Lalu fasilitas yang ada di dalam setiap unit itu terdiri antara lain seperti infinity pool. Terus infinity poolnya ini menghadap ke Cakrawala Dubai gitu ya, di ruang terbuka. Kalian pasti pernah lihat lah, kayak kaca gitu. Terus juga bakal ada spa mewah dan juga tempat olahraga mewah. Gedung ini disebut dengan Hyper Tower karena saking tingginya, dan akan memiliki tim pramutamu atau kayak resepsionis, terus ada pelayanan gitu loh. Padahal itu kan unitnya kayak apartemen, tapi ada orang-orang yang melayani layaknya di hotel gitu. Nah, di sini semua orangnya itu khusus gitu. Dan bahkan di tempat ini menawarkan beberapa pelayanan à la carte seperti penitipan anak, terus juga ada pengawal, supir, koki, dan layanan pribadi lainnya. Setiap orang yang mau membeli gedung ini, nantinya Jacob & Co akan sekaligus menawarkan produk arloji mereka, produk-produk perhiasan mereka yang mewah-mewah. Jadi nanti kalau orang mau beli apartemen itu atau mau beli penthouse di sana, itu mereka juga akan sekaligus dapat membeli arloji mewah limited edition yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang membeli unit di sana. Jadi itu khusus edisinya, terbatas. Gedung ini untuk saat ini masih dalam proses pembangunan. Tidak banyak informasi yang bisa didapat. Tidak ada yang tahu kapan gedung ini
ini nantinya akan selesai dan diresmikan mulai ditinggali oleh para konglomerat. Tapi bisa kalian bayangkan di satu gedung tinggi yang menjulang ke atas langit isinya semua orang kaya. Kalau satu aja bom meledakkan gedung itu, nanti akan berapa uang yang harus dikeluarkan untuk bertanggung jawab gitu ya, karena isinya semuanya orang penting di gedung tersebut. Makanya secara aturan, secara tingkat keamanan benar-benar akan diperketat, super ketat. Nah, itu adalah salah satu kontroversi lain yang terjadi di tanah Jazirah Arab, terkhusus Uni Emirat Arab. Selain gedung yang tinggi, terus juga ada kasino yang sedang dibangun di Uni Emirat Arab. Ini ada lagi hal lain yang cukup mencengangkan juga ya, terjadi di salah satu daerah di Uni Emirat Arab, yaitu di Abu Dhabi. Tapi kalau ini agak sedikit lumayan membanggakan ya, karena ini berhubungan dengan negara kita, dengan presiden kita, yaitu mereka membangun sebuah masjid yang bernamakan Joko Widodo. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana dekatnya hubungan negara kita dengan Uni Emirat Arab gitu ya. Awalnya yang kita tahu ada beberapa nama jalan yang dipakai dengan nama tokoh-tokoh penting yang ada di Indonesia. Nah, ternyata ada lagi nih nama Pak Presiden Joko Widodo dipakai untuk sebuah nama masjid. Nanti masjid ini akan berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 3.766 meter persegi dan ditargetkan selesai pada Februari tahun 2023. Wah, gila nggak tuh? Sebenarnya sudah banyak ya gengnya pertanda-pertanda tentang hal-hal yang mulai melanggar gitu ya di tanah Jazirah Arab, terutama di Uni Emirat Arab ini. Salah satunya adalah pertandingan UFC. Kita sempat lihat pertandingan UFC karena ada perwakilan dari Indonesia juga yang ikut di dalam kompetisi itu yang bernama Jaka Saragi dan dia lolos ke final gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bagaimana aturan-aturan tentang syariat gitu dikesampingkan di saat itu. Contohnya misalkan kayak ada gadis ring atau ladies ring gitu ya. Jadi perempuan yang membawa tulisan ronde 1, ronde kedua, koreksi gue kalau gue salah dalam penyebutan ya. Jadi kayak walaupun pertandingan ini diadakan di Abu Dhabi, ternyata mereka masih boleh pakai pakaian seksi gitu ya, pakai kolor daleman gitu. Dan nah itu padahal diadakan di tanah Jazirah Arab. Nah, itu adalah sebuah pertanda juga kalau memang di Uni Emirat Arab itu sudah sangat terbuka dan budayanya itu udah mulai mengarah ke barat gitu, geng. Pada tahun 2020, pemerintah Uni Emirat Arab itu juga melonggarkan syariat Islam yang selama ini yang telah mereka terapkan selama berabad-abad. Seperti yang kita ketahui, banyak peraturan-peraturan ketat yang berhubungan dengan lawan jenis, terus juga makanan, dan juga cara berpakaian gitu ya, kalau di dalam syariat Islam. Mereka melonggarkan aturan-aturan syariat ini dengan alasan mereka membutuhkan investor asing untuk menginvest di negara mereka. Padahal pada zaman dahulu, seperti kita ketahui, negara Arab ini adalah negara investor gitu. Tapi sekarang malah mereka yang membutuhkan investment asing untuk berinvestasi di negara mereka. Banyak aturan-aturan yang benar-benar membuat kita tuh ternganga gitu ya. Ini jauh banget dari wajah Arab yang sebenarnya. Contoh salah satunya adalah Uni Emirat Arab mengizinkan pasangan berbeda jenis untuk tinggal serumah walaupun mereka belum menikah. Lalu mereka juga melonggarkan larangan tentang minuman beralkohol dan akan memperkarakan secara hukum aksi pembunuhan atas alasan mempertahankan kehormatan keluarga atau honor killing. Kalau dulu kan misalkan ada anak yang tidak mau sholat atau anak yang melawan orang tua dan itu benar-benar mempermalukan keluarganya, mereka di sana memberlakukan yang namanya honor killing. Jadi honor killing ini si bapak bisa berlaku apapun terhadap si anak sampai mati pun gak apa-apa gitu ya, kalau si anaknya ini melanggar aturan agama. Nah, sekarang udah gak boleh. Sekarang mereka sudah menganut aturan barat, yaitu HAM, hak asasi manusia. Yang sebenarnya ya agak lucu ya, HAM ini dibuat oleh negara barat, tapi secara pelanggaran HAM terbesar di dunia ini justru dilakukan oleh negara barat itu sendiri. Contoh ya, Christopher Columbus yang membasmi banyak keturunan-keturunan asli di daratan Amerika, yang pada akhirnya dia dinobatkan sebagai penemu benua Amerika. Padahal benua Amerika itu sudah ada penduduknya gitu ya, dan tidak perlu ditemukan. Tetapi karena Christopher Columbus ya kan berkelana, nyasar, dia tiba-tiba mendarat di benua Amerika Serikat dan dia membantai seluruh keturunan daratan asli Amerika Serikat dan dia dianggap sebagai penemu, dianggap sebagai pahlawan. Padahal itu adalah salah satu pelanggaran HAM. Oke, kita balik lagi nih dengan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab mulai melonggarkan aturan-aturan di negara mereka itu menjelang ketika
ketika mereka menjadi tuan rumah dari World Expo. Kegiatan yang mereka lakukan ini untuk menarik para pemodal dan mendatangkan sekitar 25 juta pengunjung ke negara tersebut setelah diundur 1 tahun akibat pandemi virus corona. Dan pemerintah Uni Emirat Arab juga menganggap kalau ini adalah sebuah adaptasi gitu ya dari perubahan yang terjadi di tengah masyarakat mereka. Dan keputusan ini diambil oleh pemerintah Uni Emirat Arab setelah menandatangani perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel yang bertajuk Abraham Accords yang ditengahi oleh Amerika Serikat pada tanggal 15 September tahun 2020. Dan perjanjian ini diharapkan menarik para turis dan juga investor-investor asing dari Israel ke tanah Arab. Nah, selanjutnya gue bakal ngebahas hal-hal yang sering sekali kalian komentari, yaitu tentang tanda-tanda kiamat menurut kepercayaan umat muslim, menurut orang-orang yang memeluk agama Islam. Nah, buat teman-teman yang dari agama lain, mungkin ini bisa kalian jadikan sebuah informasi aja gitu ya. Jadi tidak perlu kalian perdebatkan, karena ini adalah sebuah pembahasan yang berbeda dengan keimanan kalian. Jadi gue harap teman-teman jangan mencela, jangan membuli, cukup didengarkan aja dan menjadi informasi buat kalian gitu ya. Jadi kita damai-damai aja nih gitu ya. Oke, gue pengen membahas tentang tanda-tanda kiamat menurut kepercayaan agama Islam. Oke, salah satu yang terdapat di dalam tanda-tanda hari kiamat yang digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah nantinya akan banyaknya bangunan-bangunan tinggi yang dibangun di tanah Jazirah Arab yang gersang. Di saat itu manusia akan berlomba-lomba mendirikan bangunan bertingkat dan ini menjadi sebuah persaingan yang sengit. Bahkan bangunan-bangunan tersebut akan jauh lebih tinggi daripada masjid atau tempat ibadah. Lalu kita lihat ya, apakah kondisi ini relevan atau masuk akal dengan kondisi sekarang? Ya kita bisa lihat aja ya bagaimana di tanah Jazirah Arab yang tadinya sangat-sangat gersang, mereka mulai membangun gedung-gedung pencakar langit dan bahkan yang mereka ingin menyaingi gedung manapun yang paling tinggi di dunia ini. Jadi di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, nih gue bacain artinya ya, tidak akan datang hari kiamat hingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan ini adalah hadis syahih, hadis riwayat Bukhari. Berlomba-lomba mendirikan bangunan ini dimaknai oleh seseorang yang bernama Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimullah sebagai upaya manusia untuk mencari kehidupan dunia. Jadi kehidupan duniawinya itu lebih menonjol, lebih penting daripada kehidupan akhirat gitu ya. Dan setiap orang berlomba-lomba dalam kegengsian, dalam kesombongan gitu ya. Dan semua mereka itu tidak lagi peduli dengan sesama. Yang mereka pedulikan hanya diri mereka terlihat lebih wah, lebih mewah dibandingkan orang lain. Padahal kenyataannya di dalam dunia ini masih banyak orang-orang yang harus dibantu, harus ditolong secara finansial, minimal mereka bisa makan. Nah, sementara banyak orang-orang lain yang memikirkan bagaimana mereka itu hidup berlebih dan bermewah-mewahan. Namun di sini ada hal yang unik ya geng ya. Di saat Rasulullah SAW bersabda dan mengabarkan kepada sahabat-sahabatnya tentang hari kiamat nanti, tanah-tanah di Jazirah Arab ini akan berbeda dengan kondisi di saat itu. Yang dimana orang-orang di sana akan membangun gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung tinggi dan super mewah. Di saat itu para sahabat Rasul sangat kebingungan karena yang mereka tahu dan mereka rasakan tanah Jazirah Arab itu adalah tanah yang gersang, penuh dengan padang pasir yang tandus dan panas. Bagaimana bisa orang akan menanam pepohonan hijau lalu meninggikan bangunan di tanah tersebut? Dan juga di zaman itu kondisi tanah Jazirah Arab sangat-sangat gelap gulita di malam hari. Namun semuanya seolah berubah dalam kurun waktu yang cukup singkat karena tanah Jazirah Arab mengandung minyak bumi, energi yang dibutuhkan atau energi nomor satu yang paling dibutuhkan oleh umat manusia. Jadi sekarang apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW benar-benar relevan ya dengan yang terjadi. Kita bisa lihat bagaimana Arab hari ini. Dan di saat mereka mulai merasa stok energi minyak bumi mereka menipis, barulah mereka tiba-tiba memalingkan semua aturan-aturan yang ada di tanah Jazirah Arab ini ke arah barat gitu ya. Ingin menjadikan tanah suci tempat umat muslim beribadah ini sebagai tanah dengan hiburan-hiburan mewah, tanah tempat berhura-hura dan lain-lain. Nah itu dia geng, tadi pembahasan tentang kontroversi yang terjadi di tanah Uni Emirat Arab. Menurut kalian gimana? Kalian boleh berkomentar tapi tetap dengan kalimat-kalimat yang sopan ya geng ya. Jangan merendahkan. Silahkan tinggalkan komentar di bawah.